Selamat datang di Guroba Channel, tempat kita menyelami kembali hikmah dari kisah-kisah agung para nabi dan sahabat. Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang paling kamu cintai meninggal kamu di tengah padang pasir yang tandus, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa harapan? Hari ini kita akan menyaksikan sebuah perjalanan singkat yang menjadi bukti puncak keimanan seorang wanita bernama Siti Hajar. Ribuan tahun lalu, di bawah terik matahari Mekah yang saat itu masih mati dan tak berpenghuni, Nabi Ibrahim membawa istrinya, Hajar, dan bayi mereka, Ismail. Sebuah perintah besar turun dari langit, memaksa Ibrahim untuk membuat keputusan yang secara logika sangat-sangat mustahil. Ibrahim meletakkan perbekalan yang sangat sedikit, lalu berbalik dan mulai melangkah pergi. Hajar terdiam, hatinya berkecamuk. Ia melihat sang suami menjauh meninggalkan mereka dalam kesunyian lembah. "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini?" Ibrahim tetap membisu, bukan karena ia tak sayang, tapi karena hatinya sedang bergetar hebat antara cinta pada keluarga dan ketaatan pada Sang Pencipta. Hingga akhirnya Hajar menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekedar perpisahan. Dengan suara bergetar namun tegas, Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, adakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ibrahim dengan suaranya yang berat berkata, "Ya." Kemudian Hajar berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau begitu, Allah tidak akan pernah membiarkan kami binasa." Ibrahim telah hilang dari pandangan. Kini hanya ada Hajar, Ismail kecil, dan hamparan pasir yang membara. Suara kecil, suara angin gurun mulai terdengar seperti bisikan yang menakutkan. Hajar kembali ke tempat duduknya, memeluk bayinya dan mencoba bertahan dengan sekantong air dan beberapa butir kurma yang tersisa. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, hingga akhirnya kantong kulit itu mengempis. Air habis, kurma pun sirna, dan disitulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Asi Hajar mengering karena ia tak lagi makan. Ismail kecil mulai menendang-nendang pasir. Tangisannya pecah, memilukan, memohon setetes air di tengah suhu yang nyaris membakar kulit. Sebagai seorang ibu, hati Hajar hancur. Ia tak sanggup melihat putranya menangis-nangis di depan matanya sendiri. Dengan suara parau dan berbisik pada diri sendiri, Hajar berkata, "Aku harus mencari air. Aku tidak boleh menyerah di sini. Allah bersamaku." Hajar berlari ke puncak bukit Safa, memandang ke kejauhan. Barangkali ada kafilah dagang yang lewat. Nihil, ia turun, berlari-lari kecil di lembah, lalu mendaki ke bukit Marwah. Ia lakukan itu sekali, 2 kali, hingga 7 kali. Di antara 2 bukit itu ia bukan hanya berlari mencari air, tapi ia sedang mengetuk pintu langit dengan ikhtiarnya. Meski raga lelah dan kaki melepuh, lisan Hajar tak berhenti berzikir kepada Allah, mengulang kembali janji yang ia ucapkan pada Ibrahim. Allah tidak akan membiarkan kami binasa. Saat ia sampai di puncak Marwah untuk ke-7 kalinya, sebuah suara memecah kesunyian. Hajar terdiam. Ia mendengar suara gemuruh halus. Ia melihat ke arah Ismail yang sedang menangis dan menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Tiba-tiba dari balik pasir yang gersang muncullah sesuatu yang bening memancar. Air. Hajar dengan suara penuh haru dan syukur bergegas membendung air dengan tangannya. "Zam, Zam, berkumpullah, berkumpullah." Hajar membendung air itu dengan pasir agar tidak mengalir hilang. Ia minum dengan rakus. Dengan seketika asinya kembali mengalir untuk Ismail. Lembah yang tadinya adalah tempat kematian dalam sekejap berubah menjadi sumber kehidupan. Tahukah kamu, tanpa perjuangan Hajar berlari antara Safa dan Marwah, mungkin tak akan ada kota Mekah hari ini. Allah tidak menurunkan air itu langsung di tangan Hajar, tapi Allah menurunkannya di bawah kaki bayi Ismail, tepat setelah sang ibu habis-habisan berikhtiar. Pelajaran besar untuk kita, tugas kita bukan untuk menemukan jalan keluar, tapi untuk terus berlari dan berusaha. Biarkan Allah yang menentukan dari arah mana
Zam-zam itu akan memancar dalam hidupmu. Safa dan Marwah kini menjadi saksi abadi dalam sa'i, mengingatkan setiap jamaah haji akan iman seorang wanita. Perhatikanlah, Hajar tidak hanya bertanya bagaimana kami makan atau bagaimana kami bertahan hidup. Satu-satunya ia butuhkan adalah kepastian bahwa Allah ada dalam rencana tersebut. Seringkali dalam hidup kita merasa ditinggalkan, merasa berada di padang pasir masalah yang kering kerontang. Pelajaran dari Siti Hajar adalah ketika kita yakin Allah yang menempatkan kita di sana, maka Allah pula yang akan mengirimkan zam-zam untuk menolong kita. Kisah ini berakhir dengan mukjizat yang kita kenal hingga sekarang. Air zam-zam yang tak pernah kering sebagai buah dari sebuah keyakinan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like dan bagikan ke orang-orang tersayang. Tulis di kolom komentar kisah sahabat siapa lagi yang ingin kamu dengar di channel ini. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.